Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa, tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Ternyata hanya sumur jagung, sebentar sekali. Dia dengan Sri Bintang Pamungkas musuhan, kemudian dengan Gus Dur dikutuk, dengan Ibu Megawati juga dijauhin, dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan. Jadi ini beda sama Batosai gitu. Kalau Batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama gitu ya. Nah kalau Pak Amin Rais kebalik, saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi nggak bisa ngebangun yang baru gitu. Jadi reformasi itu gagal. Bahkan ketika beliau mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan. Jadi sedikit sekali. Kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah, kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Kenapa seperti itu? Ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gitu, gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya, dimilikinya gitu. Jadi bikin PAN, nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia, gagal karena kalah sama PDIP yang jualan partai wong cilik. Kemudian nyari suara dari kaum muslimin, kepepet sama PKB, karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi kiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah kan nggak bisa yang kayak gitu. Kemudian dari kalangan non muslim udah jelas nggak akan milih Amin Rais gitu ya. Jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga, dan iya akhirnya pada akhir-akhir masa itu Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu gitu. Bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya gitu. Nah preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais, karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional gitu. Nah itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais gitu, maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia. Nah jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia, di mana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi, ya di antara semua upaya dari pihak yang lain, ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik. Dan sampai sekarang ide-ide reformasi, ide-ide tentang pembaharuan, bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, sepertinya jauh dari harapan. Sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Ya tapi semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik.